Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sakit hati saat ditagih utangnya, seorang pria habisi nyawa kekasihnya. Jasad WNI yang meninggal dunia di Kamboja akhirnya dimakamkan di kampung halaman di Deli Serdang. Perbaikan jalan Kapten Batu Sihombing di Deli Serdang terbengkalai sehingga menimbulkan debu. Puluhan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kamis siang menggeledah sedikitnya 6 kantor termasuk diantaranya BPN Deli Serdang, PTPN 1, pihak pengembang swasta Ciputra Land atas dugaan tindak pidana korupsi atas penjualan aset. Penggeledahan serentak di 6 lokasi dipimpin oleh Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Jeffrey. Lokasi yang digeledah pada Kamis pekan lalu diantaranya kantor Direksi PTPN 1 Regional 1 Jalan Tanjung Morawa, Jalan Sisingamaraja Kilometer 55 Tanjung Morawa, ruangan manajer dan penyimpanan arsip PT Nusa 2 Propertindo. Tim lainnya dalam waktu bersamaan menggeledah PT Ciputra Land dan PT Deli Megapolitan kawasan residensial. Tindakan penggeledahan tersebut dilakukan setelah sebelumnya penyelidik pada Kejaksaan Agung RI melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada penjualan aset PTPN 1 Region oleh PT Nusa 2 Propertindo melalui kerjasama operasional dengan Ciputra Land. Petugas menyita sejumlah dokumen dan perangkat digital. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengendus indikasi kerugian mencapai ratusan miliar rupiah melalui penjualan aset dengan proses peralihan hak guna usaha menjadi hak guna bangunan. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan. Jalan rusak, berlumpur, dan tentunya licin membuat pengendara yang melintas di kawasan Ismail Harun, Kabupaten Deli Serdang harus ekstra hati-hati. Sebab tak sedikit warga yang terjatuh saat melintas. Meski berpotensi jatuh, sejumlah pengendara motor tetap melintasi jalan rusak dan berlubang yang digenangi air di kawasan Ismail Harun, Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang. Jalan alternatif antar Desa Bandar Klipa menuju Kota Medan ini sudah mengalami kerusakan selama lebih dari 1 tahun. Kondisinya semakin memburuk karena tergenang banjir saat musim penghujan tiba. Tidak sedikit warga yang terjatuh saat melintas di kawasan ini. Bahkan selain luka, motor mereka juga mengalami kerusakan karena terkena batu runcing di pinggiran lubang sedalam 50 hingga 60 cm. Warga tetap memilih untuk melintas di kawasan jalan rusak ini karena jika melalui lintasan utama, warga harus memutar sejauh 5 km menuju lokasi tujuan. Udah lama kali. Terus ini jalan menghubung kemana ya, Kak? Ke Unimed juga ya katanya? Ya Unimed, pokoknya jalan alternatif lagi. Oh, nah ini kan rusak berlubang. Kakak nekat hubungi jalan dari sini kenapa? Karena dia ke rumah. Ya, kalau muter berapa lama? Main lama bang, harus ke sana lagi. Itu pun jalannya rusak kan, harus diperbaiki, banyak debu. Oh. Sini kan deket gitu. Oh, tapi ini udah lama nggak diperbaiki ya, Kak? Udah lama bang. Warga terus berharap pemerintah Kabupaten Deli Serdang mau memperbaiki jalan rusak yang berlubang ini. Karena jalan ini merupakan satu-satunya jalan alternatif menuju Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Perbaikan jalan Kapten Batu Sihombing di Deli Serdang terbengkalai sehingga menimbulkan debu. Kondisi itu mengganggu aktivitas masyarakat dan juga bisa memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
Jalan Kapten Batu Sihombing, Deli Serdang diselimuti debu. Bagaimana tidak, jalan yang tadinya rusak berlubang hanya ditimbun dengan tanah dan batu kerikil. Diduga kondisi ini disebabkan terbengkalainya perbaikan jalan. Jalan Kapten Batu Sihombing merupakan jalan penghubung Kabupaten Deli Serdang menuju ke Kota Medan. Tak heran jika jalan ini sering dilalui kendaraan meski kondisinya miris. Banyaknya debu mengganggu pengendara yang kerap melintas di jalan ini. Debu menyebabkan mata pengendara sepeda motor perih dan berpotensi memicu penyakit ispa. Pada kondisi ini, waktu saya berjalan itu mengganggu apanya. Mengganggu pernapasan atau mata? Mata sampai pernapasan. Tak hanya pengendara, pedagang yang berjualan di sepanjang jalan ini juga mengeluhkan banyaknya debu yang berterbangan. Dalam 1 bulan terakhir, polusi membuat dagangan mereka tak laku. Bahkan beberapa pedagang memilih untuk menutup usahanya. Ini udah lama ya? Udah lama. Jadi kondisinya dengan banyak abu seperti ini mengganggu nggak jualan Ibu? Polusi lah. Mengganggu lah sama jualan saya, polusi. Abunya banyak. Ada pengaruhnya. Jadi orang malas belanja, banyak kali abu. Ada pengaruhnya itu. Masyarakat meminta agar pemerintah dapat melanjutkan perbaikan jalan untuk antisipasi kerugian yang dialami pedagang dan juga menghindari penyakit ispa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kardinal Ignatius Suharyo memberikan imbauan kepada umat Katolik. Ia mengajak umat untuk menjaga kejernihan sikap, memperkuat solidaritas, dan saling menjaga satu dengan yang lain. Berikut imbauannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, mencermati kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan beberapa hari terakhir ini, kita diajak untuk memahaminya sebagai tanda-tanda zaman. Dalam keadaan seperti ini, saya menghimbau agar umat, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Yang kedua, mempererat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita diajak, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita menjaga Jakarta. Kita saling menjaga, kita menjaga Indonesia. Semoga Tuhan yang telah mengantarkan bangsa kita kepada kemerdekaan selalu menjaga, melindungi, dan melimpahkan berkat. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.